Bergabung di dalam sebuah komunitas anak itu sangat menyenangkan karena kita dapat lebih banyak kawan juga, teman-teman, dan dimana kita nih nggak formal aja tuh. Jadi bukan kayak ngobrol-ngobrol doang atau apa kayak, tapi ngobrolnya itu membahas sesuatu yang penting tentang anak itu. Aku bergabung di komunitas di Hedi Pro bersama PKPA tuh membahasnya tentang anak, kekerasan terhadap anak. Terus kalau misalnya aku pendem sendiri, aku salurin ke siapa nih kalau nggak ke teman-teman di sekolahku. Iya, Jadi aku benar-benar. kayaknya pas gabung PR tuh ini bisa deh jadi salah satu wadah aku atau tempat aku untuk nyalurin apa yang udah aku dapet di PKPA, dan aku bisa sharing-sharing juga ke teman-teman lain, dan teman-teman lain tentunya juga bisa sharing ke aku. Nomor satunya aku mau menambah pengalaman. Iya. Terus aku kan orangnya suka ngomong. Oh. Ya, aku suka ngomong. Jadi aku mau ngelatih kepercayaan diriku Gak bisa sama diam. public speakingku. Halo Sobat PKPL semua, selamat datang dalam podcast Ruang Pikir. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih partisipasi anak dalam komunitas yang mereka ikuti dalam keseharian mereka. Tapi sebelum kita mulai, kan ada tuh pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, biar ku kenalkanlah dulu diriku ini ya, biar sayang kali kalian sama aku ini. Oke? Perkenalkan, namaku Jessica dari komunitas Hedi Pro. Dan di sini aku tidak sendirian karena akan ditemani oleh dua orang temanku yang dari komunitas Hedi Pro juga. Di sebelah kananku ada si Kelvin. Say hello dulu sama si Kelvin. Halo guys. Dan di sebelah kananku lagi ada si Malika. Hai Malika. Hai. Kalian apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Kelvin gimana? Yes, baik juga. Kak Jess gimana Kak Jess? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Nah, kita kan sama-sama dari Hedi Pro nih. Benar. Boleh nggak sih kalian tuh jelasin dulu apa sih itu Hedi Pro? Atau mau dimulai dari siapa? Kelvin? Dari Malika? Oke ya, boleh dari Boleh, aku. dari Malika. Sebelumnya, Hedi Pro itu kepanjangan dari Hero of Digital Protection, di mana komunitas anak yang didampingi oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Di situ banyak anak dari beberapa daerah di Kota Medan, dan salah satunya kami bertiga nih. Nah, di dalam Hedi Pro kita tuh dikasih kayak pelatihan tentang kekerasan terhadap anak dan lain-lain, dan khususnya di dalam internet atau media sosial yang lagi marak-maraknya sekarang tuh. Nah, kalau dari Kelvin sendiri ada nggak yang mau Eh, ditambahi gitu? Ada sih. Apa Hedi tuh? Pro itu bergerak di dalam bidang isu-isu dalam dunia daring tentang terhadap anak, dan juga kita di Hedi Pro itu dia sekumpulan orang yang banyak sekali bergabung dari sekolah ataupun dari komunitas-komunitas lain yang bersatu dalam dunia Hedi Pro. Nah, jadi teman-teman, dalam satu komunitas yang bernama Hedi Pro, Heri of Digital Protection, kita disatukan untuk belajar bagaimana cara untuk mengatasi isu-isu yang berada pada anak, tentang bagaimana cara mencegahnya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, selain Hedi Pro, kami juga mengikuti beberapa aktivitas lainnya. Kayak contohnya aku nih, Malika Kelvin, aku ngikuti komunitas kayak PIKR. Ada nggak sih yang ngikuti PIKR juga di sini? Aku ngikut komunitas PR di sekolah. Oh iya, selain PIKR, apa lagi yang Kayaknya Malika sih ikuti? aku sendiri yang beda nih. Aku sendiri beda nih. Aku Emang Kelvin ikuti apa? ada komunitas dari sekolah sih tentang perlindungan anak, itu Sekolah Ramah Anak atau bisa disingkat dengan SERA. Oh, oke, kita kasih waktu dulu untuk ngejelasin apa itu PIKR, apa itu SRA Ya, atau SRA. SRA. Yuk Malika, apa itu Eh, PIKR? kalau dari aku, PIKR itu dikelola oleh, dari, dan untuk remaja, khususnya untuk
membahas tentang perencanaan kehidupan berkeluarga. Tetapi untuk di sekolahku sendiri itu aku juga membahas tentang kekerasan terhadap anak yang aku dapat dari komunitas Hedipro nih. Keren ya. Banyak juga ya aktivitas ternyata yang diikuti oleh Malika. Kalau Benar. Kelvin sendiri? Kalau saya sendiri SRA itu adalah sekolah ramah anak yang dimana itu didampingi oleh sekolah sendiri dan juga dibantu oleh tim PKPA yang termasuk Kak Anggi ya, yang sering datang ke tempat SRA untuk sharing-sharing sama teman-teman, saling melatih untuk saling mengetahui tentang apa-apa aja sih dalam terhadap isu-isu perlindungan anak ini. Gitu. Nah, SRA ini sendiri bergerak di sekolah dan sudah ada satgasnya juga. Mana tahu nih ada nih di suatu kelas nih ada terjadi kayak pembulian atau apa. Nah, satgas ini melaporkan nih kepada yang lebih besar atau bisa disebut pendamping kami gitu. Untuk Ini, didampingi gitu. Ini Kelvin jadi satgasnya nggak? Oh, kalau saya sendiri sih udah tamat ya, udah tamat. Atau bisa disebut Alumni. alumni bantu-bantu Oh, mereka. alumni. Bantu mereka. Oke. Kalau di aku sendiri tuh kan, aku Ya, oke. ngikutin juga beberapa komunitas. Yang pertama ada PIKR. Iya, PIKR juga saya ikuti karena kemarin sempat datang ke sekolah. Terus ada yang baru-baru ini yang datang dari ke sekolah. Apa itu, Kak? Namanya itu SSK. Oh, Apa apa ya tuh? SSK? Dia kayak komunitas untuk kependudukan gitu. Jadi dia ngasih solusi kan untuk teman-teman gimana kalau untuk masa depan di tahun 2045 populasi rakyat Indonesia itu lebih sedikit. Karena tahu nggak sih populasi kita di Indonesia ini udah ratusan juta jiwa. Benar. Jadi harusnya kan semakin banyak orang, semakin mudah lapangan pekerjaan kan. Tapi enggak. Untuk sekarang ini enggak. Semakin banyak orang, semakin sedikit lapangan pekerjaan. Jadi dari komunitas SSK itulah kita dikasih penjelasan bagaimana harus mengatasi untuk populasi Indonesia itu supaya semakin sedikit. Karena di masa depan tuh kita harus bersaing dengan AI, bersaing dengan dunia digital dan lain sebagainya gitu. Berarti SSK itu hampir mirip dengan PIKR, di mana yang membahas tentang program untuk berkeluarga, Nah, makanya iya, dibuat betul. untuk keluarga berencana. Iya, jadi katanya maksimal tuh 2 anak Iya, gitu. benar. Maksimal. Menurut kalian setuju nggak sih kalian dengan pikiran kayak gitu anak itu harus 2 untuk di masa depan supaya lebih leluasa lagi lapangan pekerjaannya gitu? Kalau Kalau Malika sendiri kalau menurut aku sih tergantung ya. Kalau misalnya kan kita bisa melihatnya dari kondisi ekonomi. Kalau misalnya ekonomi kita mencukupi, kita mungkin bisa mempunyai anak lebih dari 2. Cuman kalau misalnya ekonominya yang kurang ini atau 2 anak mungkin ya. cukup. benar Pendapatnya sama tuh ya. benar ya, benar Oke. sekali. Nah, tadi kan Malika ada ngikutin PIKR, Kelvin ada ngikutin SRA. SRA. Nah, di dalam komunitas itu apa sih yang kalian lakukan di dalam komunitas itu? Boleh dong Dari, misalnya. Dari Malika dulu. Kalau dari aku sendiri di PIKR sebagai ketua PIKR di Wah, sekolahku. hebat banget Jadi ya. biasanya kita tuh kayak 2 minggu sekali kita ngadain pertemuan rutin. Sejauh ini pertemuan-pertemuan rutin yang udah kita lakuin seperti membahas tentang kekerasan terhadap anak. Kita belum sejauh itu untuk yang membahas untuk berkeluarga karena kita juga masih minim ya. Jadi aku saranin untuk teman-temanku coba kita pakai materi tentang kekerasan atau yang lain, apalagi di sekolah-sekolah tuh lagi maraknya kan pembulian sama yang lain. Terus selain materi kan kita juga bosen kadang ya kalau materi terus. Iya. Jadi kemarin aku sama teman-teman sedang mau buat kayak ice cream party gitu. Es krim Es krim party. party itu gimana Kayak tuh? gimana? Ice cream party itu kayak kita sebenarnya itu makan es krim aja sih. es krim biasa. Es krim biasa, Seru-seruan, tapi kita seru-seruan sebagai ya tempat healing kita dari kepenatan sekolah dan belajar lah gitu. Bagus juga idenya tuh ya. Kalau Kelvin? Kalau di SRA sendiri kegiatannya itu ada banyak ya. Kegiatannya ada kayak membuat mading tentang isinya itu tentang perlindungan anak terhadap anak. Seperti kekerasan di sekolah ataupun di dalam dunia daring ya, dalam dunia daring, dan juga ada yang namanya pohon imajinasi.
pohon imajinasi. Nah, iya, pohon imajinasi ini dia itu pohon Nyata. pohon yang gak ada daunnya. Pohon Pohon gitu. kosong. Daunnya itu kertas-kertas notes gitu. Nah, itu nanti ditulis oleh anak-anak sekolah, lalu ditempelkan menggunakan double tip ya, ditempelkan di pohon itu. Jadi nanti ketika ada yang lewat kan dia ngebaca gitu, biar nggak bosan tuh di sekolah tuh. Nanti setiap hari gitu tulis-tulis tuh apa-apa aja sih keinginannya atau imajinasi yang ingin dia gapai gitu. Dan juga ada sih juga pojok baca yang dimana misalkan nih di jam istirahat nih kan teman-teman nih banyakan ke kantin atau ngobrol-ngobrol di kelas. Bisa nih nanti di pojok baca nih ngobrol-ngobrolnya di pojok baca tuh sambil baca buku atau bawa buku dari rumah di situ gitu. Oh gitu ya. Aku malahan di pikiranku tuh ya, pohon imajinasi. Pohonnya itu pohon nyata gitu kan. Pohon yang Iya. udah gundul gitu terus dikasih kertas-kertas Iya. gitu. Gitu nggak sih pohon Iya, benar, imajinasi? benar, Iya, benar, serius. benar. Oh my god. Berat. Keren banget. Berarti pohon imajinasi itu yang ngisi bebas atau hanya Bebas dari anak-anak sekolah yang dari sekolah SMA 3 itu. Oh, khusus SMK 3. Iya, karena kan di dalam sekolah dia. Nah, sebelum teman-teman ikutin komunitas yang kayak PIKR sama SRA itu Iya. kan, pasti belum tahu, belum mengenal ya kan tentang komunitas itu. Dari mana sih kalian tahu tentang komunitas itu? Biar Eh, biar bisa diikuti gitu. Pertama sih itu dari guru ya. Oh, Guru tuh ngajak tuh kan, guru nih ada yang kenal dengan saya dan dia juga sebagai pembina di SRA. Si paling kenal. Iya. Ya, ya kan. Jadi guru nih ngajak nih buat gabung ikut serta di dalam SRA gitu. Kalau Malika? Kalau dari aku sendiri sih awalnya kan itu kayak BKKBN ngasih penyuluhan tuh ke sekolah. Terus ada satu guru yang memang kayaknya pikirnya udah mau dibuat dari lama di sekolah. Cuman karena mungkin BKKBN-nya lagi dateng juga sekalian itu kayak peresmian PIKR di sekolah. Jadi kami tuh pertama aku diajak untuk datang aja sebagai peserta seminarnya karena aku anak OSIS. Terus karena tiba-tiba ada satu guru juga yang kenal, ayo ikut aja kayak join-join gitu. Terus PIKR sebenarnya udah tahu PIKR dari lama, cuman sempat mikir kenapa PIKR tuh nggak ada di sekolah ya. Akhirnya setelah tahu itu boleh deh join PIKR gitu kalau dari aku. Berarti alasan kita sama Malika. Ish, apa tuh? Iya, Apa tuh? sama. Aku kan ngikutin SSK tuh ya. Iya. Awalnya ngikutin seminarnya biasa gitu, karena aku juga anggota OSIS kan. Jadi ngikutin seminar. Awalnya memang diajak guru kan, tapi nggak dilanjut. Kenapa nggak dilanjut tuh, Kak? Kenapa nggak dilanjut? Bosan ya? Atau gimana? Udah kesibukan Oh, di iya. kelas Udah kelas 12. Iya, pahit banget yang Pahit paling sibuk ini. Oh, Paling sibuk. si paling sibuk kita sebut ya. Nah, untuk kalian berdua nih, kenapa sih kalian mau terlibat dalam komunitas-komunitas kayak gitu? Padahal kan kayak bisa dianggap buang-buang waktu gitu ya kan? Kenapa sih? Menurut Calvin sendiri, saya sendiri, bergabung di dalam sebuah komunitas anak itu sangat menyenangkan karena kita dapat lebih banyak kawan juga, teman-teman, dan dimana kita nih nggak formal aja tuh. Jadi bukan kayak ngobrol-ngobrol doang atau apa, kayak tapi ngobrolnya itu membahas sesuatu yang penting tentang anak itu. Dan juga kita tuh ngobrolnya bukan dengan cara kayak ngobrol-ngobrol Teman biasa gitu ya, bukan juga, tetapi kita ngobrol serius tetapi sambil bermain juga, Berarti asik gitu asik ya. juga. Kalau untuk Malika? Kalau dari aku tuh awalnya karena rasa penasaran aja sih. Pertama diajak guru, terus kan dari lama tuh udah penasaran kenapa PIKR gak ada di sekolah ini, kenapa gak ada di sekolahku. Kan aku juga pengen gitu ngeliat teman-teman yang lain gitu. Apalagi aku bergabung di komunitas di Hedi Pro bersama PKPA tuh membahasnya tentang anak, kekerasan terhadap anak. Terus kalau misalnya aku pendem sendiri, aku salurin ke siapa nih kalau nggak ke teman-teman di sekolahku. Iya, Jadi aku benar-benar. kayaknya pas gabung PR tuh ini bisa deh jadi salah satu wadah aku atau tempat aku untuk nyalurin apa yang udah aku dapat di PKPA, dan aku bisa sharing-sharing juga ke teman-teman lain, dan teman-teman lain tentunya juga bisa sharing ke aku. The real of second home. Tapi seru. Nah, kalau untuk aku juga kan dari SSK, aku nambah pengalaman juga.
pengalaman gimana cara mengatasi sebuah masalah, gimana mengatasi isu-isu baik tentang anak, baik tentang kependudukan dan lain sebagainya gitu kan. Karena pengalaman itu penting sih, Benar. mahal. Mahal, pengalaman itu mahal. Iya. Nggak bisa dibeli malah. Betul. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa introvert, malu, nggak mau keluar rumah, harus di kamar terus, ayo deh coba ikuti komunitas. Komunitas mana sih yang kalian mau gitu. Coba aja dulu satu-satu, siapa tahu hati kalian tertuju ke situ. Iya. Komunitas yang positif ya. Betul. Pastinya komunitas yang positif. Kalau bisa ayolah ke Edipro ya guys. Oke, berjumpa dengan kita bertiga. Di SSK, aku tuh juga mendapatkan banyak manfaat loh. Tanya Apa aja tuh, Kak? Apa aja tuh? Apa aja tuh? Oke, harus ditanya dulu. Oke, apa aja tuh, Kak? Tadi host aja yang nanya kita, Bang. Ya kan? Gantian kita. Kita gantian harus nih. Sekarang kita yang nanya. Oke, manfaatnya tuh banyak. Yang paling utama tuh kita dapat pengalaman. Benar. Yang kedua kita semakin banyak dikenal. Yes, famous. Kajes mana sih? SSK. SSK, iya. Yes. Nah, dari sekian banyaknya kegiatan dan juga manfaat yang dari kalian dapat di dalam komunitas itu, gimana sih kalian mengatur waktu kalian? Karena kan kalian sekolah, Benar. Ya benar. pasti SMA ya? Iya, aku Ada SMA. les kan? Benar, aku ada. Udah kelas 12 lagi. Oh. Gimana sih mengatur waktu kalian itu supaya bisa ikut komunitas juga, bisa les dan bisa membagi waktu gitu? Gimana sih? Kalau aku susah banget gitu loh. Susah. Kalau dari aku sih kita kayak coba atur aja waktu itu semana yang ada gitu, kayak aku les, karena aku les aku di hari Selasa sama aku Senin Rabu, maaf. Jadi aku coba, sebelumnya aku ajak teman-teman, kita mau pertemuan hari apa aja nih biar kalian nggak terganggu lesnya kalian, atau mau yang lain ada kegiatan nggak terganggu juga, apalagi kan nggak mungkin mereka hanya bergabung di suatu komunitas aja. Benar. Jadi yaudah kita cari jalan sama-sama kayaknya di hari ini nih, terus kan nggak mungkin juga tiap minggu kita pasti bisa, makanya kita di Pick R aku buat di 2 minggu sekali gitu. Kalau Kevin? Kalau saya sendiri SRA itu setiap hari Kamis ataupun ada hari-hari kosong, teman-teman nanti itu ditanya tuh sama guru pembimbingnya hari apa aja yang kosong gitu untuk ngumpul. Dan kadang kalau pulang sekolah, kalau misalkan ada yang punya waktu luang atau punya waktu kosong, itu bisa gabung di kantor langsung, di ruangan langsung kayak bahas-bahas perkembangan lebih lanjut tentang SRA yang ada di kelas-kelas gitu. Dan juga untuk saya sendiri bagi waktu sih ya cukup menyulitkan sih sebenarnya ya. Cukup sulit kan, apalagi bukan hanya suatu komunitas saja ataupun satu organisasi saja yang saya ikuti, tapi kita saya sendiri tuh membagi waktunya tuh dengan cara kayak misalkan nih di hari ini itu bertabrakan tuh harinya. Terus kita tentuin nih jam yang ini sama jam yang ini tabrakan atau enggak gitu. Kalau misalkan jam yang ini duluan ya kita ini dulu sebentar gitu, terus baru lanjut lagi ke yang lainnya gitu. Jadi membagi waktu dengan pembagian iya. waktu yang sulit itu. Iya. Tentu dari kalian berdua pasti pernah cerita kan ke orang tua, ke guru, ke teman gitu kan, atau Iya. ke pembina yang lainnya. ya. Gimana sih respon ataupun dukungan yang mereka berikan, mau dari guru, mau dari orang tua, teman-teman? Boleh silakan. Boleh dari aku? Dari- Kalau misalnya aku, karena sebelumnya kan aku kalau untuk di komunitas Heidi Pro sama Pick R, orang tua sangat mendukung sekali. Kayak pernah tuh kayak kosong banget gitu kan, pernah ditanya, "Kak, kok nggak ada kegiatan?" Biasanya melala. Guys, melala. Lagi Panjang males kaki. gitu kan. Terus kayak kadang orang tua kalau untuk kegiatan positif pasti mendukung ya. Cuman kadang ya gitulah, kalau misalnya anak muda, kalau kadang kita kalau izinnya kemana, piginya kan kemana gitu. Cuman ya dicoba kadang jujur ya kan, Kadang kalau kok. untuk ya kegiatan Agak positif nyelip, agak nyelip sih. Agak nyelipnya kemana nih? Nongkrong gitu. Iya pasti. Anak muda. Muda. Iya, si paling muda. Anak muda berjiwa muda. Iya. Iya. Kalau Kevin?
Kalau saya sendiri didukung ya, didukung guru, orang tua maupun teman-teman tuh dukung. Apalagi guru ya, guru sama orang tua sangat mendukung karena orang tua kan nggak mungkin nih anaknya itu pendiam atau apa kan ikut berorganisasi gitu bersama-sama gitu. Nah, untuk guru sendiri tuh support sekali, apalagi misalkan nih kalau saya ini kayak lagi ada dipanggil nih maju ke depan tuh pasti guru tuh semangat tuh gitu. Membanggakan diri sendiri. Proud of myself. Give applause for me. Yes. Dukungan dari orang tua ada, dari guru juga ada. Ada dari teman juga Terus pasti dari kesemua dukungan itu ada tantangannya kan. banyak. Banyak kan. Banyak. Mau dari aku duluan nggak? Mau kalian Ih, dengar nggak? Boleh, Kayaknya Dari tadi kita aja yang ngomong banyak. Coba deh, Kak Jess, Kak Jess boleh tuh. Dari Kak Jess. hostnya dulu. Nah, tantangan untuk aku sendiri di dalam mengikuti komunitas tuh mungkin bisa dibilang cukup banyak tuh ya. Karena dari rumah yang orang tua nggak tahu aku ngikutin komunitas apa aja, baik di luar maupun di sekolah, sama sekali nggak tahu gitu kan. Ya gimana ya, aku kalau misalnya mau ngikutin sebuah organisasi itu, aku tipe orang yang nggak suka ngasih tahu. Tapi aku suka ngasih kejutan ketika ada sesuatu gitu kan. Nanti tunggu waktu yang pas Nah gitu. iya gitu. Spesial ya, spesial. Tapi yang buat agak riuhnya gitu pas minta izin sama orang Iya. tua, ini mau kemana, Mikir otak ya, mikir iya putar apa otak itu gitu. PKPA gitu kan, apa itu Hedipro, di mana dia gitu kan. Ya udah akhirnya lambat laun dijelaskan, walaupun orang tua nggak tahu aku tetap jelasin pelan-pelan apa itu Hedipro, apa itu PKPA. Ya sampai sekarang orang tua ya tetap ngizinin gitu kan. Itu tantangan di awal. Di rumah, itu di rumah. Waduh, Belum, Ya, banyak tantangannya, bener. banyak. Nah, belum lagi tuh di sekolah. Apa tuh? Siswa kan kalau keseringan minta izin, pasti yang berdampak nilai. Nilai, Oh my bener. God. Apalagi kan keseringan izinnya itu di kelas 12 sama kelas 11. Ya. Nah, pas dapatlah izin kan mau kumpul gitu kan. Ada surat izin, agak gugup ngasih ke guru. Walaupun suratnya itu dikasih ke BK gitu kan. Iya. Aku mikir gini, ini pasti yang terancam nilaiku nih. Aku udah gemetar duluan gak. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang nilai nggak pernah turun. Hanya karena ngikutin komunitas itu. Dan puji Tuhannya guru memang ada lah yang pengertian Sedikit. Tapi itu sangat penting gitu. sedikitnya itu Penting. berharga gitu Iya. loh. Itu memang benar-benar penting banget gitu kan. Di lain sisi aku juga ngikutin OSIS. Bisa aja tuh nanti pertemuan OSIS berpapasan dengan pertemuan Hedipro. Oh my god. Itu udahlah. Pertarungan waktu. Ini harus milih yang mana nih? Iya. Saat OSIS atau Hedipro? Apalagi OSISnya tuh jadi inti, guys. Waduh. Inti. Udahlah pembinanya. Oh, enggak. Dari ekspresi kita udah tahu. Dari ekspresi kita udah tahu nih. Absen rapat bakal aduh. Tapi ya gitulah sampai sekarang berjalannya ngikutin kegiatan bisa lah. Semakin tahu gurunya semakin iyalah boleh. Boleh. Kan karena apapun hal yang kita lakukan itu baik, pasti tujuannya juga baik. Ya, kalau berhubungan dengan positif ya. Kalau negatif pasti guru. Ini harus sering dicurigai Iya. nih. Benar-benar. Nah, kalau kalian sendiri tantangannya apa aja? Kalau tantangan saya sih waktu, terus kalau tantangan di rumah tadi itu iya satu pertama waktu itu kan dimarahin tuh dan ditanyain tuh nggak capek apa berorganisasi selalu pulang malam, terganggu di waktu juga waktu sama kayak jarang makan karena kesibukan dan juga selalu pulang malam. Nah, orang tua tuh pasti tahu lah orang tua kan kayak mana kekhawatirannya terhadap anaknya yang selalu pulang malam, sibuk di luar sana gitu. Apalagi pasti tuh orang tua tuh nelpon terus tuh. Iya, pasti. Nelpon terus. 1000 panggilan. Iya, kadang-kadang nggak diangkat nih, kadang nggak diangkat. Kalau nggak diangkat nih pasti pikirannya negatif tuh orang. Gitu. Dan untuk di sekolah sih pada awal-awal bergabung di organisasi, guru sih masih Agak-agak pada ini ya, masih belum
masih Apaan nih, marah-marah. gitu ya. Jadi lihat-lihat dulu gitu ya kan. Ya bener, tapi kalau udah lama-lama ya kan kita sering ini izin dengan hal-hal positif, guru selalu dukung gitu. Boleh lah, boleh lah. Boleh. Yang penting tugas ya, Bener, tugas, bener, tugas number one. Tugas, tugas, harus. Apalagi udah mau PKL. Iya, Wah, SMK ini memang wah, PKL Aku UKT beda ya. kayaknya, aku Iya, beda sendiri beda ya. sendiri. Oke. Tapi nggak apa-apa, sama-sama kok. Oke. Iya. sama ya. Problemnya sama, Iya. kelas 12. Iya, benar, Yang benar, penting 12. Iya. Iya. Itu aja. Oke. Kalau Malika? Kalau dari aku sendiri sih di rumah ya, untuk kegiatan-kegiatan positif kayak PR atau di Hedi Pro malah ngedukung banget gitu. Kayak kadang mama bilang, ajak dong sekali-sekali adik, katanya. Wah, kok ngajak adik nih, sendiri dulu ah. Tapi kalau misalnya ada organisasi-organisasi, kadang kayak OSIS ya, OSIS kan gitu selalu kadang mau pulang sore banget kali gitu itu kan. ya. Kadang dijaga lah kak waktunya, nanti berpengaruh sama nilai gitu. Kalau di rumah sih kayaknya menurut aku nggak pala yang ditekan apa ada tantangan banget. Cuman kalau untuk di sekolah awal nih. ya Banyak nggak nih. banyak tapi kayak karena Peak Air itu baru dan baru tahun ini malah dibuat di sekolahku, jadi kayak guru-guru tuh nggak tahu Peak Air tuh apa sih, Peak Air tuh kayak gimana sih, apa sih tujuan Peak Air gitu. Jadi kemarin kayak sempet tuh guru BK buat satgas kayak di sekolah Bang Calvin, buat satgas, terus satgas perundungan. Terus kayak aku bilang karena yang diambil bukan dari PR, terus kayak aku ini tugasnya PR apa sih kalau bukan untuk bukan apa ya, tapi kayak PR kayak gini-gini aja nggak dikenal-kenal guru, buat apa gitu, buat apa ada PR. Jadi aku kayak bilang, Bu, boleh nggak kalau misalnya anak-anak PR nih yang masuk ke satgas perundungan, jadi kita sama-sama kerja sama organisasi lain biar guru-guru juga tahu apa itu Peak Air, teman-teman yang lain juga tahu apa itu Peak Air, Bu. Nah, dari situ sih gurunya udah mulai oke gitu. Udah mulai paham ya, Mulai mulai paham paham. Peak Air. Satgas anti perundungan. Iya, satgas anti Jadi perundungan. sekarang kayak mana tuh? Masih tetap dari BK atau PIK R yang megang? Sebenarnya itu kayak BK yang mengutus dan yang bertugas itu anak-anak murid. Jadi akhirnya setelah aku itu oke deh, satgas anti perundungan itu anggota dari PIK-nya sendiri gitu. Tapi di sekolahku dulu kan ada tuh satgas perundungan, namanya tuh Roots. Roots. Iya, Roots. Jadi udah sempat berdiri sama abang-abang tamatan tahun 2022 tahun lalu. Tahun gitu lalu. kan. Mau dilanjutin tapi nggak ada yang mau, swear. Kenapa nggak kakak? Kan harus ada pendukung, harus ada ininya, pembinanya juga Oh, kan. malahan di pembinanya yang nggak ada ya. Iya, betul. Untuk murid malah ada. Katanya iya mau dibangunkan lagi, tapi sampai sekarang, sampai mau PKN, sampai mau tamat, sampai udah mau keluar dari sekolah itu Kebanyakan sih kalau kita udah keluar ada aja tuh di iya sekolah tuh. betul. Kalau kita masih di situ gitu Nah, itu aja. Kalau Kalau kita udah udah pergi keluar, dari situ, kayaknya ada hal baru. baru bener. real yang sebenarnya. Nah, terus kan menurut Malika dan menurut Kelvin, kenapa sih kita perlu mengikuti kegiatan yang walaupun kata orang susah memanage waktu, yang juga kata kalian begitu banyak tantangannya, dan juga bahkan berpengaruh sama nilai? Seberapa banyak sih komunitas yang harus kita ikuti gitu biar lebih membangun percaya diri kita, membangun relasi kita gitu? Kalau dari aku sih apa ya, kayak untuk lebih ke kitanya sendiri dulu gimana. Sebenarnya jangan kita mau banyak komunitas tapi kita sendiri nggak bisa memanage waktu. Ada beberapa orang tuh yang gabung sampai 5 komunitas tapi dia sendiri bingung memanagenya. Jadi coba aja mulai dari pelan-pelan sedikit aja dulu untuk cari pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kan kita bisa tahu apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita persiapkan untuk masa depan kita. Terus juga kita bisa kenal banyak orang, jadi kayak ada satu privilege gitu untuk di masa depan, di masa yang akan datang untuk kita nanti. Terus untuk yang kan banyak nih orang sekarang introvert lah istilahnya, Introvert banget pendiam, gue. pemalu, itu dicoba aja gitu. Kayak kalau misalnya kalian kayak gitu terus, kapan bisa Berkembang. ya, kapan bisa
kalau misal introvert rata-rata temennya itu aja kan. Nah, coba kalian bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif. Nggak apa-apa, coba aja dulu satu. Nanti kan kalau misalnya betah atau nyaman, itu kan bisa jadi pegangan kalian. Kalian kenal orang, kalian bisa public speaking lah gitu. Bisa juga mempersiapkan untuk masa depan kalian. Berguna juga kan untuk kalau kita Iya. misalnya mau kuliah. Mau kuliah, bener. Kuliah kan Kuliah itu tuh perlu bener. banyak organisasi. Bener. Ya, Pengalaman organisasi itu penting Iya, banget. karena dari situlah kita Dari kita- ini banyak hal-hal yang kita tahu. betul. Jadi mulai dari dini lah segala komunitas itu harus kita ikuti walaupun hanya beberapa gitu. Betul. Kalau dari Kelvin? Kalau dari saya sendiri benar juga kayak sama kayak Malika, menambah pengalaman, menambah banyak teman. Tapi ya terpengaruh dari waktu kita terhadap kita istirahat atau apa kan itu pasti terganggu. Tapi tergantung diri kita sendiri sih. Betul. Tergantung diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan nih kita nih udah ada sampai 5 kegiatan, komunitas. 5 kegiatan Wow. atau komunitas ya, 5 komunitas yang sudah kita gabung, kita ikuti. Terus kita ketika 5 ini Pertemuan grup, sekaligus. wah, itu 2 aja kadang bingung ya Iya. kan, konon lagi 5. itu 5 sangat sulit sih memang ya, sangat sulit. Tapi tergantung diri kita kayak mana kita membaginya. Yang penting kita jangan pernah kayak mengatakan bahwa diri kita itu nggak bisa gitu. Harus bisa. Statement dari diri sendiri Iya. sih ya kan, kayak Harus selalu. aku harus bisa nih. Kalau kita udah gitu pasti kita bakalan bisa. Betul. Walaupun banyak orang-orang yang kayak menyepelekan Iya, kita benar, gitu. Betul. Karena kan kita ini di sekolah ini ada nih teman kita ini nggak tahu kita ini siapa. Benar. Dia kira kita pendiam, dia kira kita ini. Padahal kita banyak temannya, banyak wawasannya, tetapi kita itu Keep private. Iya. Keep private. nggak terbuka ke Benar. sekolah ataupun ke teman-teman yang lain. Nah, kalau ada tuh katanya kalau kita boleh biasa-biasa aja di sekolah, tapi di luar kita harus lebih luar biasa gitu Wah, ya. benar Karena ya benar. di luar sana yang lebih ini kan, Iya, kalau benar. sekolah ya Itu aja. iya lingkungannya hanya sekitar situ. Tapi kalau kita udah menguasai untuk di luar, Lingkungannya lebih banyak. lebih luas lagi Lebih luas lingkungannya gitu. Nah, semuanya udah kita bahas. Tapi kan ada teman-teman tuh yang nggak tahu gimana sih Kak. Aku kan mau ikuti komunitas, tapi nggak tahu gimana cara mau ngikutinya, mau mendaftarnya kemana. Aku juga bingung gitu. Karena pernah ada juga teman Jessica nanya ke aku kan, katanya, Jess, kau ngikuti komunitas apa aja? Terus aku bilang, aku ada ngikutin Hedi Pro dari PKPA, terus aku juga ada Pig Air yang ada di sekolah kita juga gitu, terus ada juga SSK. Loh, baik kali komunitas kau gitu katanya kan. Kau Terlalu nggak, banyak. iya, kau nggak pening apa bagi waktu kau gitu kan? Kalau kan bisa aja tuh kan dipanggil untuk ngumpul gitu di Iya. jam sekolah kan. Benar. Terus bisa aja juga ngumpulnya itu pas-pasan di saat aku mau casual. Benar Karena banget. jujur kan aku lagi proses casual gitu kan. Jadi kadang waktunya itu susah terganggu gitu kan. Jadi temanku nanya, kayak mana sih kau ngatur waktu kau kayak gitu? Banyak kali komunitas kau, satu aja cukup loh itu sebenarnya, aku bilang, dibilangnya kan. Terus aku bilang lah, bisa satu, cuman aku mau lebih banyak, kayak mana itu? Iya. Biar lebih banyak Iya, dikenal. Ya itu di nomor ketiganya. Oh, nomor satunya apa tadi? Ya nomor satunya aku mau menambah pengalaman. Iya, benar. Terus aku kan orangnya suka ngomong. Oh, Ya aku suka ngomong, jadi aku mau ngelatih kepercayaan diriku. nggak bisa sama diam. Public speakingku. Kalau orang-orang di sekitarku pasti dia tahu aku orangnya kayak mana gitu kan. Jadi ya gitulah. Tapi kayak mana sih akses untuk bisa daftar gitu? Kalau menurut kalian? kalau dari Calvin sendiri, dari saya sendiri, dari internet itu banyak tuh. Dari internet juga bisa kita gabung kan komunitas. Komunitas bukan hanya ada komunitas di kota ini iya. saja gitu, tapi di luar kota ada yang menerima orang-orang luar gitu. Dalam dunia jaringan, dalam dunia sosial media gitu. Nah, sosial media ini kan kita gunakan tuh dengan baik gitu. Kita cari tahu banyak hal tentang apa-apa aja nih, tentang positif-positif. Apalagi kalau misalkan nih teman-teman kita nih, mau gabung komunitas lah tapi nggak tahu mau nanya sama siapa. Gunakanlah internet yang ada gitu. Kan banyak tuh
di sosmed atau dimanapun banyak tuh pasti itu, ataupun tanya ke guru ataupun ke teman-teman yang sering berorganisasi Iya betul. gitu. Paling itu sih. Lebih banyak pengalamannya gitu. Kalau Malika? Setuju sih sama yang dibilang Bang Kelvin, tapi lebih ke coba aja dulu lihat yang di sekitar kita, lihat yang di lingkungan kita. Awalnya kan pasti kita menumbuhkan niat dulu nih. Ya, Terus kita kan mikir kayak kok hidup gini-gini aja gitu ya kan, kadang kayaknya bosan. butuh 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 temen nih, butuh yang lain, butuh yang lain, kayak terus coba dari lingkungan sekolah atau lingkungan di sekitar rumah. Nah, terus kalau kamu merasa dirimu udah Cukup. bukan cukup sih, tapi kayak kayaknya di sekolah-sekolah aja ini Kurang, aja gini, kurang, kayaknya kurang harus yang aja. lebih ke ini. Coba dari internet yang kayak dibilang Bang Calvin Ya, tadi, kita harus menggunakan media sosial dengan yang baik. Kalau misalnya kita nggak bisa ketemu yang di kota ini, bisa aja kita lihat di bisa aja kita ke yang di luar kota. Dalam kan sekarang internet kan nggak cuman ke satu kota, kita bisa juga ke kota-kota yang lain untuk jumpa teman-teman yang ada di kota-kota lain. benar-benar banget itu, Pak. Buat teman-teman semua, buat teman-teman semua, dari sekian banyaknya pembahasan yang telah kami buat, kami menarik sebuah kesimpulan. Yuk, teman-teman yang lagi introvert, ayo bangun percaya diri kalian lagi. Kenapa harus berkurung diri kalau kita bisa menjelajahi dunia ini dengan sebuah komunitas? Komunitas adalah sebuah kunci bagi kita untuk dapat berperang di dunia nyata. Kenapa? Karena dari komunitas itulah kita diajar untuk mempertahankan diri kita, untuk semakin percaya diri dengan kekurangan kita dan kelebihan kita. Jangan insecure, jangan ngerasa minder kalau kita misalnya kulitnya enggak secerah dengan yang lain gitu kan, misalnya. Tapi kita nggak boleh gitu. Di dalam satu komunitas pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya. So, buat kalian yang ngerasa dirinya nggak pantas untuk bergabung dengan komunitas yang mungkin dalam pikiran kalian, enggak lah, di situ orangnya cantik-cantik semua. No, stop. Jangan berpikiran seperti itu. Pikiran yang seperti itu akan merusak jati diri kalian yang sebenarnya. Karena komunitas adalah wadah yang terbaik untuk kalian menampilkan diri kalian yang sebenarnya. Karena kami yakin dan percaya, di dalam diri kalian pasti ada sebuah berlian dan emas, namun belum diasah. Jadi ayo mari bersama-sama bergabung untuk mengasah berlian itu supaya semakin terpancar selalu kecerahan dari kalian, karena kalian itu adalah masa depannya Indonesia. Tanpa kalian Indonesia bukan apa-apa. Benar. Gitu ya kan, karena anak adalah sebagai Generasi Generasi bangsa, bangsa. generasi bangsa untuk Apalagi Indonesia. kita generasi Z, Ya, generasi Gen Z. milenial, Benar-benar. kita harus semakin lebih lagi mengasah pikiran kita. Kita harus bertempur dengan AI, tapi kita harus juga pintar-pintar menggunakan AI tersebut supaya kita tidak Terjatuh. terpengaruh pada dampak buruknya Iya. AI tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau ngikutin komunitasnya di mana aja, yuk coba dari sekolah dulu. Tanya sama, ayo berani tanya sama temannya yang udah ikut komunitas. Malika, kau ikuti komunitas apa? Aku mau ikut dong, ajak aku dong. Gitu, supaya ada relasi kalian. Jangan di sekolah aja, oke? Nah, oke teman-teman sekalian, teman-temanku yang terkasih, yang kusayangi, demikianlah obrolan kita pada podcast hari ini. Terima kasih aku ucapkan buat Kelvin, Malika. Terima kasih juga Terima Kak kasih juga. Jess Yang udah telah mau Yes. cakep-cakep Iya. bareng aku, ngobrol-ngobrol seru Seru-seru banget. banget, Hari seru-seru ini banget. kayak asli. yang udah mau sharing-sharing dengan kita tentang partisipasi kalian dalam komunitas yang telah kalian ikuti. Ada PIKR, ada SRA. SRA, ada juga SSK SSK. dari aku, dan juga ada Hedi, OSIS. ya ada Hedi Dan Pro Hedi juga. Pro, Hedi Hedi Pro Pro. paling utama, paling Hedi utama Pro ini, paling utama. Baik, kami juga berterima kasih kepada PKPA yang telah memberikan ruang bagi kami untuk bersharing-sharing tentang apa saja sih kegiatan kami selain di Hedi Pro gitu kan. Terus
Untuk mengakhiri podcast hari ini, jangan lupa stay tune terus untuk menantikan podcast kami selanjutnya mengenai pembahasan-pembahasan yang lebih seru lagi. Ingat, kalian berani, Indonesia akan lebih berseri. Sekian dari saya, Jessica. Dan saya Calvin. Dan saya Malika. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Dadah.